Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Aulia Akasa dengan NIM 2119277. Di sini saya akan menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu yang nomor 6. Bismillahirrahmanirrahim. Asa disuha utawi kaping 6 kurut tartibun iku tertib ama kaya perkara dokiro kan itu tur opomah mintak ino ko selwaji sangin nginake masuwaja paliada ini moko nulis tangan roh farok si moko nulis sirah farajla ini moko nulis keloro lil ittiba'i korona anak kanjeng Nabi. Nah, di sini saya akan menjelaskan fardunya wudu yang nomor 6 yaitu tertib atau urut. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, fardu-fardunya wudu ada 6. Yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu membasuh wajah, kemudian yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan, kemudian yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala, kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki, kemudian yang terakhir yaitu harus urut atau harus tertib. Kalau inggo masalah menyelam muhditun sapa wong kahadat kalau fima yang senajan ing dalem banyu kali kang sithik ini yang kelawan niat mu'tabaratin kang dan ilang-ilang mimata yang perkara marro kang wis lewat apa ma ajaza mongko nyukupi apa nyelam hu ing muhdit anil wudu saking wudu. Jadi ketika seseorang itu berhadas kecil kemudian dia itu menyelam walaupun daerah yang sedikit, kemudian sekalian berniat wudu, maka itu sudah dianggap cukup. Jadi sekali nyelam seorang berhadas kecil kemudian sekalian nyelam niat wudu langsung nyelam, itu wudunya itu sudah dianggap cukup. Walau lam yambut lan senajan orang menang sopo wong kahadas fil inawi masih ing dalam waktu nyelam zamanan ing dalam mangsane yang kunu kang fihi ing dalam zaman atartibu opo tertib. Jadi walaupun waktu menyelam itu tuh belum cukup seandainya digunakan untuk berwudu yang urut seperti biasanya. Naam, ya bener lau salah lamun atu sapa wong bingi yaten kelawan niat kalau syaratu maka ada syaratna kayak fihi ing dalam hadus atartibu apa tertib haki kotan ing dalam haki kote. Jadi ketika ada seseorang itu mandi dengan menyiram, kemudian dia itu berniat sekalian niat berwudu, maka disyaratkan menyiramnya itu juga harus urut seperti itu sesuai dengan fardu-fardunya wudu. Kemudian wala durun ora bahaya nih nisyanul maatin apa lalina saat ilmuan awalam utawa pira-pira ilmuan fi ghairi a'dha'il wudu'i ing dalem liyana pira-pira anggota wudu balau kana balik lamun ono alama iku ngatas perkara ada kang liyane apa ma a'dha'ahu ing pira-pira anggotane wong manyong apa perkara kang nyegah kasyam'in kaya lilin lan yadurra mongko ora bahaya nih apa perkara kang nyegah apa manyak hu wong kama kaya perkara istadhar kang bertelake hu ima syahuna sinten guru kita. Jadi ketika tadi seseorang yang berhadas itu mandinya kan dengan menyiram sekalian niat berwudu, itu kan disyaratkan harus harus sesuai dengan fardu-fardunya wudu atau harus urut kan menyiramnya. Ketika salah satu bagian badannya itu, bagian anggota tubuhnya itu tidak terkena basuhan, tapi itu bagiannya selain anggota wudu, maka itu wudunya itu sudah dianggap cukup. Jadi misalkan bagian pahanya itu tidak terkena basuhan, misal ketutupan lilin itu kan perkara yang mencegah mungkin susah kan hilangnya. Nah itu ketika mandi sekalian atau wudu, bagian paha misal ada yang menghalangi seperti lilin, itu wudunya itu sudah dianggap cukup karena paha itu kan bukan termasuk bagian atau anggota wudu seperti itu. Atau misal bagian leher mungkin ada penghalangnya seperti lilin atau mungkin nggak kebasuh seperti itu, nggak kesiram, nah itu wudunya itu tetap dianggap sudah mencukupi karena bagian leher ataupun paha itu kan bukan termasuk anggota atau bagian wudu itu. Kemudian walau lamun hadas sapa wong wajib hampalan junub sapa wong ajaza mongko nyukupi ku ing wong alwusul hadus anhuma saking hadas lan hadus biniyatihi kelawan hadus wala wajib lan ora wajib tayak kuno umumil mai apa yakin
ratanipun yang jami al-udwi ing sakabehana anggota bal yakfi bala nyukupi anggola patutoni opo nglendehen jono bihi kelawan umum. Jadi ketika seseorang itu junub kemudian berhadas kecil juga, maka ketika mandi itu sudah cukup hanya niatnya itu hanya mandi saja, hanya niat mandi besar. Jadi nggak usah nggak usah niat ngilangin hadas kecil, nggak usah. Jadi niatnya itu hanya niat mandi besar atau niat mandi yang itu sudah mencukupi. Kemudian juga tidak diwajibkan yakin kalau airnya itu sudah merata. Jadi ketika menyangka saja itu sudah mencukupi, seperti itu. Jadi nggak usah yakin banget, nggak usah, tapi walaupun hanya menyangka atau mengira airnya sudah merata itu sudah cukup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.